Om Swastiastu. Om Awiganam Astu Namasidam. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik dan jernih datang dari segala penjuru. Umat Hindu sedharma yang saya hormati dan cintai, rasa angayu bahagia kita haturkan kehadapan ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kertawara nugrahanya, kita senantiasa selalu diberikan kesehatan dalam situasi apapun. Berdirinya saya di sini tidaklah bermaksud untuk menggurui, melainkan berbagi sedikit pesan Dharma kepada seluruh umat Hindu sedharma. Guna sebagai sarana beriatnya, semoga Dharma Wacana kali ini dapat tersampaikan dengan baik, diresapi sekaligus diaktualisasikan oleh seluruh umat Hindu sedharma. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Putu Aditya Dharma Saputra, seorang mahasiswa aktif dari Program Studi Pendidikan Agama Hindu semester 5, Fakultas Dharma Acarya, Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, adapun Dharma Wacana kali ini yang akan saya sampaikan, yakni berjudul Memuliakan Ajaran Kepemimpinan Hindu Catur Kotamaning Nerpati dalam kisah sosok anak agung Panjitisna. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, dewasa ini, sistem kepemimpinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Setiap organisasi, baik lembaga pendidikan, agama, sosial kemasyarakatan maupun politik, pasti menghadapi persoalan kepemimpinan, terutama dalam lingkup pemerintahan. Media massa pun selalu memberikan perhatian khusus terhadap isu-isu kepemimpinan, menjadikannya sebagai topik yang selalu hangat diperbincangkan. Masyarakat sejatinya mendambakan pemimpin yang terpercaya, peduli sosial, dan mampu melindungi serta membimbing rakyatnya. Akan tetapi secara fakta, pemimpin masa kini banyak kehilangan kepercayaan publik. Misalnya saja, menurut survei yang dilaksanakan ataupun yang dipublikasikan oleh Good Stats, yakni terkait dengan tingkat kepercayaan publik pada lembaga negara tahun 2025, mengindikasikan hampir 60% publik cukup percaya dengan lembaga negara. Survei tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar publik cukup percaya dengan lembaga negara. Meskipun begitu, responden yang sangat percaya dengan lembaga negara tidaklah lebih dari 25%. Terlihat jelas apabila rakyat pun menjadi skeptis terhadap janji-janji kampanye karena setelah mereka berkuasa, para pemimpin tersebut justru lebih fokus memperkaya dirinya sendiri daripada memperhatikan kesejahteraan rakyat. Dari berbagai fenomena yang terjadi, sejatinya Hindu sudah lama memiliki ajaran-ajaran tentang filosofis kehidupan, terutama soal kepemimpinan. Namun ajaran ini belum banyak diketahui dan diterapkan secara maksimal. Dalam ajaran Hindu, kita mengenal ajaran politik dan kepemimpinan dengan sebutan Niti Sastra. Di dalam Niti Sastra banyak terdapat ajaran-ajaran kepemimpinan Hindu seperti Astabrata, Pancasatya, Satwarnaning Rajaniti, dan lain-lain. Salah satu ajarannya yakni Catur Kotamaning Nerpati. Dalam kitab Sapta Parwa dijelaskan bahwa terdapat 4 karakter pokok yang wajib dimiliki oleh seorang raja atau pemimpin, yang dikenal dengan istilah Catur Kotamaning Nerpati. Keempat karakter tersebut meliputi Jenana Wisesasuda, Kaprahitaning Praja, Kawiryan, dan Wibawa. Yang pertama kita bahas adalah Jenana Wisesasuda, yang bermakna pengetahuan yang luhur dan suci atau kebijaksanaan. Dalam konteks ini, individu yang bijaksana adalah mereka yang memiliki kecerdasan intelektual sekaligus moral yang diperoleh melalui pembelajaran kitab suci Weda. Kebijaksanaan seorang pemimpin merupakan manifestasi dari hati nurani yang terbentuk dari perenungan mendalam terhadap ajaran-ajaran agama, yang kemudian terakumulasi dalam pikiran dan tercermin secara seimbang melalui perilaku nyata. Pengelolaan kebijaksanaan jiwa pemimpin memerlukan manajemen hati nurani yang secara eksternal mampu mengatur hubungan dari interaksi dalam komunitas demi terciptanya keharmonisan. Pemimpin yang mampu mengelola kebijaksanaan melalui manajemen hati nurani dapat bertindak secara adil, bagaikan pohon cendana yang senantiasa menyebarkan keharuman kepada siapapun yang mendekat. Nilai kebijaksanaan dalam Niti Sastra menekankan pentingnya pengetahuan suci yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam menjalankan tanggung jawabnya membina masyarakat. Pengetahuan suci ini memberikan kesadaran kepada pemimpin untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan juga mana perbuatan yang buruk. Yang kedua, tentang Kaprahitaning Praja, yang bermakna
memiliki kasih sayang terhadap rakyat. Sifat belas kasih menunjukkan bahwa manusia adalah representasi ciptaan Tuhan yang di satu sisi dianugerahi oleh akar pikiran atau manas, dan di sisi lain memiliki hati nurani untuk senantiasa memperhatikan dan peduli terhadap penderitaan sesama. Sifat belas asih oleh seorang pemimpin tercermin dari karakter dermawan, suka menolong, dan murah hati. Pemimpin yang dermawan akan memperoleh kemuliaan dan berbagai hal yang dapat didermakan, baik berupa materi maupun pengetahuan. Kemuliaan pemimpin tersebut disetarakan oleh seorang raja yang melaksanakan upacara Aswamedha. Swami Wiwekananda menyebutkan 3 jenis dharma yang patut diberikan. Yang pertama ada Widyadana, pemberian pengetahuan. Yang kedua ada Dharmadana, pemberian pendidikan budi pekerti luhur untuk mengamalkan ajaran agama. Dan yang terakhir ada Artadana, pemberian materi yang diperlukan. Selanjutnya ajaran Kawirya. Kawiryan yang bermakna keberanian dan kegigihan dalam menegakkan kebenaran. Pemimpin yang andal lahir dari keberanian yang mampu menaklukkan segala ketakutan. Keberanian adalah senjata yang paling hebat bagi seorang pemimpin. Tanpanya, seorang tidak layak disebut pemimpin. Keberanian ini tentunya harus merupakan sikap perjuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan nilai kebenaran. Namun, keberanian bukan berarti bertindak tanpa perhitungan resiko. Keberanian sejati adalah tindakan strategis yang telah diperhitungkan matang sebelum dieksekusi. Keberanian ini tentu berbeda dengan konsep nekat ataupun gegabah yang dilakukan tanpa pemahaman yang memadai. Jika keberanian diartikan sebagai kenekatan tanpa pembelajaran menyeluruh, maka seorang pemimpin tersebut telah salah memahami makna keberanian yang sesungguhnya. Keberanian ini harus memiliki dasar, manfaat, tujuan, dan rencana yang matang. Keberanian pemimpin adalah salah satu nilai tertinggi dari kepemimpinan yang cerdas dan menjadi teladan. Ajaran selanjutnya yakni wibawa, yang bermakna memiliki kewibawaan. Perbuatan mulia adalah alasan mengapa pemimpin dianggap berwibawa dan dikagumi rakyat. Perbuatan mulia membawa pemimpin pada keluhuran budi. Pemimpin tidak bisa disebut pemimpin jika tidak ada rakyat yang mengakuinya. Karena itu, pemimpin yang ingin berwibawa harus bisa menempatkan diri dengan baik dan menjalin hubungan positif dengan masyarakatnya. Umat Hindu sedharma, tentu ajaran-ajaran yang sudah Pendharma Wacana sampaikan tadi perlu kita kaji bersama bagaimana implementasi nyata dari sosok-sosok pemimpin pada kehidupan ini. Maka dari itu, pada kesempatan ini, saya akan memaparkan bagaimana keterkaitan kisah sosok anak agung Panjitisna dengan ajaran Catur Kotamaning Nerpati. Dalam tokoh pemimpin, yang kita lihat dari sosok pemimpin yakni anak agung Panjitisna, di mana beliau merupakan seorang generasi ke-11 dari Trah Ki Barak Panjisakti. Beliau semasa hidupnya begitu mencintai sastra dan pengetahuan. Berdasarkan kisah hidup anak agung Panjitisna dan prinsip-prinsip ajaran Catur Kotamaning Nerpati, ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Mari kita bahas satu persatu. Ajaran pertama Janana Wisesa Suda, pengetahuan yang luhur dan bijaksana. Sifat ini tercermin bukan hanya dari ilmu agama saja, tapi terlihat juga dari kecerdasan intelektual, kebijaksanaan, dan kedalaman batin Panjitisna. Panjitisna adalah seorang intelektual dan budayawan. Kemampuannya menekuni bahasa Belanda, Inggris, Jerman, dan Perancis menunjukkan intelek yang tajam dan wawasan yang luas. Ini adalah fondasi dari Janana atau pengetahuan. Beliau dalam kisahnya memperlihatkan kebijaksanaan dalam menyikapi fitnah. Beliau pernah difitnah oleh Belanda akan meracuni ayahnya. Namun, beliau tidak membalas dengan emosi. Sebaliknya, beliau menggunakan kebijaksanaannya atau Janana untuk menganalisis situasi. Beliau mengerti itu taktik Belanda dan mengalihkan energi negatif tersebut menjadi sebuah karya sastra yang produktif yang berjudul Novel Nirawit Ceti Penjual Orang. Ini adalah bentuk pengendalian diri dan kebijaksanaan tingkat tinggi dalam menghadapi masalah, menjadikannya solusi yang kreatif yang justru membanggakan ayahnya.
Karya sastranya pun sebagai refleksi pemikiran di mana novel-novelnya seperti Sukreni Gadis Bali dan Iswasta Setahun di Bedah Hulu menunjukkan kedalaman pemahamannya tentang kondisi sosial budaya serta spiritual masyarakat Bali. Pengetahuannya tentang realitas rakyat yang sangat mendalam. Analisis yang selanjutnya, ajaran Kaprahitaning Praja, belas kasih kepada rakyat. Ini adalah sifat yang paling menonjol dalam kepemimpinan anak Agung Panjitisna, di mana seluruh hidupnya diwarnai oleh kepedulian dan cinta kasihnya kepada rakyat kecil. Terbukti dari beliau menjadi seorang pembisnis untuk rakyat. Alasan beliau berwirausaha perdagangan, transportasi, dan juga perkebunan setelah berhenti menjadi pegawai Belanda adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beliau tidak hanya memikirkan keuntungan pribadi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian. Beliau juga mendirikan sebuah bioskop di jantung kota Singaraja pada masa itu. Pendirian bioskop bernama Bioskop Maya dengan harga terjangkau adalah bukti nyata dari bagian ajaran Kaprahitaning Praja. Beliau ingin rakyat kecil yang biasanya tidak terjangkau hiburan semacam itu bisa merasakan hal yang sama. Ini adalah bentuk pemerataan kebahagiaan. Kemudian, beliau pernah secara gamblang menolak perintah Jepang yang merendahkan martabat. Rasa sakit hatinya terhadap perintah Jepang yang meminta pengiriman perempuan Bali menunjukkan belas kasih dan penghormatannya yang besar pada martabat rakyatnya, khususnya pada kaum perempuan. Beliau lebih memilih membela harga diri rakyat daripada menuruti perintah penguasa. Ajaran selanjutnya yakni Kawiryan, keberanian menegakkan kebenaran. Keberanian sosok Panjitisna bukanlah keberanian fisik dalam peperangan, melainkan keberanian moral dan intelektual untuk mengambil jalan dan keputusan yang benar dan berprinsip. Adapun kisah yang berkaitan dengan ajaran ini yaitu beliau berani menolak menjadi pegawai Belanda, di mana beliau meninggalkan jabatan yang terhormat dan mapan di pemerintahan kolonial adalah sebuah keberanian. Ia memilih jalan hidup yang sesuai dengan hati nuraninya yang anti penjajahan. Kemudian beliau berani mengundurkan diri dari tahta. Keputusannya untuk turun tahta pada tahun 1947 adalah puncak dari ajaran Kawiryan. Ia berani meninggalkan jabatan tertinggi, raja, dan ketua Dewan Raja-Raja, karena sadar bahwa jiwa merakyatnya tidak cocok dengan kehidupan istana. Ini adalah bentuk keberanian untuk mengakui jati diri yang sebenarnya dan memilih hidup sebagai seorang pujangga di tengah rakyat di pedesaan tepi pantai. Sebuah tindakan yang begitu sangat langka dan berintegritas tinggi. Lebih lanjut dalam kisahnya dan dari ajaran sebelumnya, yang mana beliau pernah menentang keras tugas dari Jepang untuk mengarahkan perempuan Bali demi keperluan militer. Karena hal itu merupakan penghinaan martabat kaum perempuan Bali. Meskipun pada akhirnya Jepang jatuh, penolakan moral ini mencerminkan keberaniannya atau Kawiryan dalam membela kebenaran dan martabat rakyatnya. Keberanian sebagai pelopor, sosok Panjitisna ini begitu melekat dengan historis adanya pariwisata Lovina. Sehingga dari kisahnya yang mengembangkan Lovina di tahun 1953, saat pariwisata Bali belum seperti sekarang, tentu membutuhkan visi dan keberanian yang begitu besar untuk mengambil resiko, di mana ia berani mencoba hal-hal baru untuk kemajuan wilayahnya. Ajaran selanjutnya yakni Wibawa atau kewibawaan. Wibawa Panjitisna tidak berasal dari kekuasaan atau jabatannya, melainkan dari integritas, keteladanan, prestasi, pengaruh positif, dan rasa hormat yang tulus dari rakyat. Hal ini secara eksplisit terlihat dari kisahnya membangun bisnis kopra, perkebunan jeruk di Tukat Cebol yang sekarang disebut dengan daerah Kaliasem, dibangunnya bioskop Maya, dan lain-lainnya, sehingga dengan menjadi pembisnis yang dekat dengan rakyat kecil, hidup di tengah mereka dan memahami pergumulan mereka, ia mendapatkan wibawa yang alami. Rakyat melihatnya sebagai pemimpin yang memahami mereka, bukan yang menjauh darinya. Kemudian, beliau merupakan sosok pionir dalam mengembangkan Lovina sebagai kawasan pariwisata
hingga mendapatkan penghargaan tinggi dari pemerintah Provinsi Bali. Ini juga menunjukkan karisma dan pengaruh atau wibawa yang besar dalam memajukan daerahnya. Sebagai seorang sastrawan yang diakui bahkan menjadi calon Nobel, anak Agung Panjittisna memiliki wibawa intelektual yang disegani. Bahkan ayahnya sendiri pun justru bangga padanya setelah membaca karyanya, yang dimana ini menunjukkan bagaimana wibawanya diperoleh melalui prestasi. Anak Agung Panjittisna tak hanya dipercaya oleh rakyat tetapi juga sesama raja. Dorongan dari rakyat Buleleng dan para penggawa untuk naik tahta, serta dipilihnya menjadi ketua Dewan Raja-Raja Bali, membuktikan bahwa ia memiliki wibawa yang diakui oleh semua kalangan. Pengunduran dirinya atau turun tahtanya beliau ini justru mungkin menambah wibawanya karena menunjukkan bahwa kekuasaan bukanlah tujuan hidupnya. Baiklah umat Hindu Sedharma yang berbahagia, di dalam sastra Manawa Dharma Sastra Sarda 1 Sloka 89 menyebutkan Rajanam Raksanam Danam Ijya Diaya Namewasya Wisayaswa Praksata Tisa Kesatriasya Samasta, yang artinya kewajiban-kewajiban seperti melindungi rakyat, memberi dana, menyelenggarakan upacara yatnya, mempelajari ajaran suci, dan menguasai diri dari keterikatan atas benda-benda jasmani dinyatakan kesatrialah itu. Sloka tersebut menegaskan bahwa Tuhan telah menentukan tugas seseorang pemimpin untuk melindungi rakyat dari ancaman rasa tidak aman dan memberikan hadiah-hadiah berupa harta benda, mempelajari ajaran suci, dan mengekang nafsu. Jadi, sebelum seorang mampu mengendalikan dirinya sendiri, maka sesungguhnya belum bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin yang sejati. Untuk mewujudkan kemakmuran dalam masyarakatnya, seorang pemimpin tidak cukup mengatasi kemiskinan masyarakatnya secara material saja, namun juga harus bisa mengatasi kemiskinan secara rohani maupun non-fisik, yang salah satunya adalah berupa kebodohan, dengan jalan mendidik masyarakatnya secara intelektual maupun moral melalui dialog langsung ataupun melalui kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di wilayahnya. Umat Hindu Sedharma yang saya muliakan, secara keseluruhan, sosok anak Agung Panjittisna ini menjalankan bagaimana kepemimpinannya bukan hanya melalui kekuasaan formal saja, tetapi juga melalui pengabdian, kearifan, dan karya nyata. Kehidupan dan keputusan-keputusannya dari menjadi penulis baik, penulis yang bijak atau Janana Wisesasuda, pengusaha yang merakyat atau Kaprahitaning Praja, penentang penjajahan dan penindasan atau kawirian, hingga pelopor pariwisata yang disegani atau wibawaan, mencerminkan bagaimana esensi ajaran Catur Kotamaningnerpati ini menjadikannya figur pemimpinan ideal berdasarkan konsep kepemimpinan Hindu tersebut. Baiklah umat Hindu Sedharma yang terkasih, demikian pesan Dharma yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Dan handa wong swasta anulus, tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Maka mari kita saling merefleksikan diri menuju ke arah yang Dharma dan Lascarya. Umat Hindu Sedharma, semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat diresapi dan diimplementasikan di dalam menjalani kehidupan di Mercapada ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan saya tutup Dharma Wacana kali ini dengan menghaturkan puja Paramasanti. Om Santi 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 Om.